Shalom warga kerajaan, apalagi tanda orang dewasa. Orang dewasa tidak melihat kesempitan, mereka melihat kesempatan. Saya sering katakan ada dua golongan orang, itu orang Jepang dan orang Tionghoa yang tidak punya kosakata krisis dalam bahasa mereka. Yang ada cuma opportunity, dangerous opportunity. Dan saat ini ada 5.000 orang laki-laki kepala keluarga, belum istri jadi 10.000, belum anak-anak mereka. Zaman itu ya satu keluarga masih sedikit 4 anaknya ya. Dan apa yang terjadi mungkin 40.000 orang. Dan apa yang terjadi saudaraku, murid-murid cuma melihat yaitu masalah. Hari sudah malam, tempat ini sunyi. Dan mereka usul kepada Tuhan Yesus. Suruh mereka pergi. Suruh cari makan sendiri di desa-desa. Saudaraku, apa seperti itu mentalitas kita? Tetapi ada seorang anak kecil melihat kesempatan. Dia begitu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ya, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Coba bayangkan, masa 40.000 orang itu tidak ada satupun yang tergerak seperti anak kecil ini, ya. Mereka semua ikut Tuhan, sudah dengarkan khotbah dari pagi sampai malam ya, sudah sore menjelang malam. Dia serahkan 5 roti 2 ikan. Ikan di Danau Galilea yaitu seperti ikan mujair segini ya ukurannya ya. Masa anak kecil makannya 2 ikan, 5 roti kan kebanyakan. Rupanya ibunya yang mengajar, nak, kalau makan jangan pernah sendiri, bagi dengan temanmu. Dia sedang menyediakan anak ini supaya jadi kaya. Orang beruang dengan orang kaya itu beda. Kalau beruang ya cuma punya uang. Ya, karena itu seperti beruang saudara ya. Tetapi kalau orang kaya itu suka berbagi. Dan anak ini melihat kesempatan. Dia tahu Yesus bisa menggandakan roti dan dia dengar. Bukan Musa yang memberi makan kamu di padang belantara, tapi Bapakku yang di sorga. Dan dia juga tahu Nabi Elisa pada zaman itu, yang zaman dahulu itu, pernah itu di tangannya berlipat ganda dengan firman Tuhan, 100 orang jadi kenyang. Padahal makanan cuma untuk beberapa orang. Dia bilang, ini kesempatan lihat mujizat. Mujizat cuma terjadi di waktu terjadi kesesakan. Seperti hari-hari ini. Ketika obat itu dibeli oleh orang Jakarta ya, di Bali tidak ada obatnya saudara. Remdesivir, Actemra ya. Bahkan yang sederhana Avigan dibeli orang Jakarta semua. Lalu dijual dengan harga lipat ganda. Kiranya Tuhan memperingatkan mereka. Saya tidak boleh mengutuk ya. Tapi orang semacam itu perlu dihukum saudara ya. Tetapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kita mesti merubah pola pikir kita. Bukan penerima, tetapi pemberi. Saya pernah sering cerita bedanya raja dengan pengemis. Tadi minggu yang lalu bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Orang dewasa memberikan angpau. Anak kecil menunggu angpau. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Jangan jadikan mereka masalah. Jadikan mereka resipien untuk menerima berkat Tuhan. Disuruh duduk. Dan saudara, Yesus mengambilnya menengadah ke atas. Saudara ingin mengalami mujizat, menengadah ke atas. Kalau melihat ke bawah, saudara tidak pernah, yaitu akan mengalami berkat Tuhan. Lihat sumbermu. Abba, Bapa itu artinya sumber. Lalu kemudian dia memberkatinya. Dipecah-pecahkannya. Dan di tangan daripada murid-murid. Dia diajar oleh Tuhan. Ya, jangan seperti anak-anak. Jadi orang dewasa. Terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan akan terjadi di tangan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi, shalom. Salam berjumpa kembali ibadah minggu pagi ini. Meskipun kami harus beribadah secara online, tapi percayalah bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk melawat setiap hati kami yang saat ini menonton dari rumah. Mari tundukkan kepala kita sejenak. Kami naikkan ucapan syukur kami padamu Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur bagimu Bapa. Buat hari yang indah ini, kami boleh ada, meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi kami percaya
ibadah yang kami laksanakan secara online, Engkau sanggup untuk memulihkan setiap hati kami yang saat ini menonton juga Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya mau jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku, Bapakku datang. Terima kasih. Bapakku datang menyembahmu sini, ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Yes, Engkau hebat. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagi kami, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
tak usah ku cemas. Kau penghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, buatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, buatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi perkasa, perbuatan. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, buatan. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, buatan. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, buatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Oh, Yesus, sungguh kau hebat. Yesus, Engkau Allah kami. Terima kasih Bapa. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, kami sembah, kami tinggikan hanya nama-Mu Tuhan.
Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau sungguh baik, Engkau Allah yang baik. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang baik, Kau Bapa yang kekal, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah. Yesus namanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pikul dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Lingkupiku dengan sayap, naungi kami, naungiku dalam
bersamamu. Yesus, bawa kami terbang bersamamu, bawa kami terbang bersamamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan namamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Bapa, kami serahkan padamu. Yesus, Engkau Allah kami, Engkau Allah kami. Hanya padamu Tuhan kami sembah. Terima kasih Yesus. Shalom, umat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di minggu yang luar biasa ini, beribadah sekalipun dengan tidak tatap muka secara online, tetapi tidak mengurangi kasih karunia Tuhan yang ada pada setiap kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita masuk di tema yaitu mature. Waktu bulan kemarin, kita di bulan Juli, kita masuk dengan tema strong. Mature adalah bagaimana supaya kita menjadi orang yang dewasa. Bulan yang kemarin kita belajar bagaimana supaya kita menjadi kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kondisi yang sekarang ini yang sedang terjadi di masa-masa yang dimana kita bisa ibadah dengan kondisi tidak bisa tatap muka, dengan online, itu membuat kita sedang diproses untuk menuju kepada kedewasaan juga salah satunya. Dengan kejadian demi kejadian, bagaimana masalah demi masalah, itu adalah satu proses untuk menuju kepada kedewasaan. Sekarang ini umat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di saat-saat di mana gereja Tuhan sedang diuji. Gereja Tuhan sedang menuju kepada ujian menuju kedewasaan. Saudara dikasihi Tuhan, pada bulan Agustus ini, di tema mature atau dewasa ini, kita lihat firman Tuhan yang menjadi dasar di bulan Agustus ini, yaitu di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, tujuan hidup setiap orang percaya diselamatkan, ditebus, lahir baru adalah bukan hanya untuk supaya dia menikmati berkat Tuhan. Itu hanya salah satu saja dari sekian banyak yang kita dapatkan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi tujuan hidup kita ketika kita diselamatkan adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi, poin yang pertama yang saya mau bahas hari ini adalah, yang mau saya sampaikan, bagaimana supaya kita menjadi dewasa dengan fokus, dengan tujuan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Kita bukan hanya diberkati untuk menjadi seorang yang secara materi cukup atau kedudukannya bagus, maka kita menjadi anak Tuhan yang diberkati. Bukan hanya itu saja. Karena itu adalah satu proses pencapaian seseorang yang biasa. Tetapi sebagai anak Tuhan yang spesial, maka kita tahu tujuan hidup kita adalah yang terutama supaya kita menjadi seperti Kristus. Jadi kedewasaan
Poin yang pertama adalah jelas sekali tujuannya, yaitu seperti Kristus, menjadi seperti Dia yang sudah menjadi manusia, firman yang jadi manusia, dan hidup bersama-sama dengan kita. Dan memberikan contoh bagaimana sebagai orang yang hidup di dalam dunia ini. Untuk itulah proses demi proses akan dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan. Bagaimana di masa pandemi seperti sekarang ini adalah satu proses untuk makin kita menjadi dewasa. Supaya apa? Supaya kita tidak melihat masalah sebagai satu persoalan yang mengganggu, tetapi justru masalah adalah satu kesempatan kita untuk melihat kasih karunia Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, di mana masalah bertambah banyak, di situ kasih karunia Tuhan juga bertambah banyak. Bahkan melebihi daripada masalah itu. Kasih karunia Tuhan itu yang Rasul Paulus berkata bahwa aku terlebih suka di dalam kelemahan. Karena di dalam kasih karunia Tuhan, aku menjadi sempurna. Jadi kasih karunia Tuhan itulah membuat seseorang itu sadar bahwa tidak ada yang melebihi kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang bisa melebihi. Masalah apapun tidak bisa menandingi kasih karunia Tuhan. Dan itu yang disebut dengan lebih dari pemenang. Sehingga seseorang menyadari bahwa dirinya lahir dari Allah, hidupnya lahir baru, dimulai bertumbuh untuk menjadi tujuannya adalah serupa dengan Kristus. Nah, itu yang firman Tuhan yang tadi sempat kita sudah dengar tadi ya, supaya kita dewasa. Seperti apa? Seperti tujuannya adalah kepenuhan Kristus. Tujuannya adalah pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bukan pengetahuan yang salah. Karena banyak orang yang salah paham tentang Yesus. Bahkan ketika Yesus waktu menyampaikan tentang roti hidup, murid-murid semua waktu itu ditegur oleh Tuhan. Mereka yang mengikut Yesus, mereka yang dulunya mengikut Yesus karena motivasi yang benar, tetapi waktu mereka melihat mujizat Tuhan, mereka melihat bagaimana roti itu bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Bahkan roti cuma 5 ketul saja, 5 ketul roti dan 2 ikan. Tetapi mujizat itu membawa mereka, wah kalau gini caranya aku bisa ikut Yesus, tidak perlu lagi susah untuk makan. Nah ini masalahnya. Sehingga Tuhan Yesus menegur mereka bahwa roti hidup itu bukan seperti roti yang biasa dimakan oleh manusia. Seperti mana yang turun dari surga. Mereka tiap hari makan mana. Tetapi mereka tidak pernah kekurangan. Itu karena makanan itu adalah berasal dari surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus menegur mereka, banyak murid-murid mengundurkan diri. Sampai kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid yang 12 itu juga, apakah kamu juga mau mengundurkan diri? Dan di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kalau mengikut Yesus itu punya tujuan yang jelas, bukan tujuan yang salah. Jadi kepenuhan Kristus, lalu kemudian pengetahuan yang benar tentang Allah, anak Allah, inilah yang menjadikan seseorang itu bertumbuh menjadi dewasa. Jadi yang pertama adalah bagaimana dia serupa dengan Kristus. Ketika pada waktu dia mengalami masalah, terutama saat ini sedang kita menghadapi badai COVID ya, bagaimana orang-orang takut dengan varian yang baru. Saudara, ketika seseorang bertumbuh menjadi dewasa, dia tidak lagi melihat masalah itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Karena Yesus yang menyertai dia itu jauh lebih besar daripada masalah itu. Sehingga dia menghadapinya dengan tenang, menghadapinya dengan jernih, menghadapinya juga dengan rileks, sehingga dia bisa tidur dengan nyenyak. Berapa banyak sekarang ini orang kesulitan untuk tidur. Kenapa? Karena di alam bawah sadarnya itu ada ketakutan. Dan ketika pada waktu dia berserah kepada Tuhan, dia memuji Tuhan, dia mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi. Apa yang terjadi? Maka hatinya tenang dan dia bisa tidur. Saudara dikasih Tuhan, COVID ini adalah sarana yang Tuhan pakai untuk supaya kita menjadi dewasa. Menjadi bertumbuh dalam pengertian yang benar. Pengetahuan yang benar tentang Allah. Sehingga kita bisa bersyukur lewat semua masalah yang sedang dihadapi saat ini. Itulah yang disebut dengan serupa dengan Kristus. Jadi
menjadi dewasa, yang pertama adalah menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, sekarang supaya apa itu menjadi dewasa? Yaitu dia menjadi kuat, dia menjadi kokoh, dia menjadi strong seperti tema bulan kemarin. Strong, kuat, kokoh, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan, dikatakan. Tidak mudah diombang-ambingkan. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Perhatikan di sini, bukan lagi apa? Anak-anak. Karena anak-anak itu gampang disesatkan, gampang dipengaruhi. Ketika dia menjadi dewasa, dia bertumbuh menjadi seorang pria yang dewasa, maka dia tidak terpengaruh dengan apapun yang sedang terjadi. Jadi, bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Perhatikan kata kelicikan manusia, mereka yang menyesatkan. Banyak penyesatan, banyak hoax yang beredar. Bagaimana kita bisa memilih bahwa itu adalah sesat dan itu tidak kalau kita tidak menjadi dewasa? Jadi kita kuat. Itu adalah poin yang kedua. Menjadi kuat sehingga dia tidak terpengaruh oleh yang pertama, yaitu oleh pengajaran yang salah, pengajaran yang keliru, atau berita yang salah, berita yang keliru. Berita-berita itu membuat orang bisa salah dan tersesat. Sehingga salah paham itu membuat dia akhirnya jalannya juga salah. Jadi orang yang dewasa tidak akan mudah dipengaruhi. Dia tidak akan mudah dipengaruhi dengan pengajaran-pengajaran yang salah, atau informasi-informasi yang salah, atau berita-berita yang menyesatkan. Ya, banyak hal yang bisa menyesatkan orang, apalagi kalau dia takut. Wah, udah, pasti dia akan gampang sekali terpengaruh dan akhirnya salah dalam mengambil keputusan, salah langkah. Dan yang kedua dikatakan tadi, kuat itu dalam supaya bisa menghadapi permainan palsu manusia yang licik dan menyesatkan. Jadi tidak gampang terpengaruh oleh permainan manusia yang licik. Sekarang ini kalau kita lihat ya, bagaimana ya berita-berita yang membuat kita jadi terpengaruh. Termasuk juga pada waktu kita lihat bagaimana dokter bisa menjadi oknum yang salah dalam membawa orang untuk bukan menjadi lebih sehat, malah menjadi tidak sehat. Ini bisa, karena oknum, namanya oknum bisa terjadi. Karena setiap orang itu bisa benar atau salah. Itu tergantung dari pribadinya. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang benar dan memimpin orang kepada kebenaran, atau orang yang tidak benar sehingga dia menjadi orang yang egois dan lalu mencelakakan orang lain. Itu yang dikatakan licik, permainan palsu manusia. Oleh sebab itu, jadilah kuat untuk supaya tidak gampang terpengaruh. Oleh sebab itu, saya akan coba melihat kepada satu firman Tuhan yang ada di dalam Lukas, Injil Lukas. Ini menarik sekali. Lukas pasal 16, saya baca mulai dari ayat yang pertama, ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Lalu kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya atau uangnya dari orang kaya itu. Kemudian ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban. Jadi diminta pertanggungjawaban dari uang yang menjadi milik orang kaya tadi itu, karena dia bendaharanya. Lalu kemudian dia mikir, waduh, aku sudah menghambur-hamburkan ini ya. Lalu ia memanggil orang yang berhutang kepada tuannya tadi itu, seorang demi seorang yang berhutang tadi itu. Katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Lalu kemudian jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, ini surat hutangmu ya, dibuat yang baru saudara. Jadi yang dulunya 100 diganti. Jadi diganti dengan berapa? Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Nah kalau kita lihat di sini, ada sepertinya kayak licik ya caranya itu.
Tetapi coba kita lihat ya selanjutnya firman Tuhan yang kita mau baca selanjutnya nih. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapa hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu yang baru. Ya, jadi dibuat yang baru lagi, buatlah 80 pikul. Jadi berkurang dia. Lalu Tuhan itu dikatakan ayat selanjutnya, memuji bendahara yang tidak jujur itu tadi. Kan tidak jujur dia. Bisa dikatakan licik gitu ya. Tidak jujur kenapa? Karena dia mengubah surat utang yang dulunya 100 jadi 50, yang dulunya 100 jadi 80. Dan itu bukan miliknya dia loh. Dia bendahara, dia milik tuannya. Tetapi tuannya malah memuji. Tuannya memuji dan berkata bahwa dikatakan begini, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Dikatakan itu. Ya, bahasa lain dari cerdik juga agak licik gitu ya. Cerdik. Sebab firman Tuhan berkata begini, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara saya anak-anak dunia atau anak terang? Anak terang kan? Tetapi Tuhan itu memberikan satu pujian dan berkata, ini anak dunia itu lebih cerdik. Jadi artinya begini, dalam hal penggunaan uang, memang orang tersebut harus jujur. Ya. Tetapi Tuhan ini melihat bahwa ini dia mencoba untuk berbuat baik pada orang lain. Dia mencoba untuk, wah kalau aku nanti dipecat oleh Tuhanku, aku nggak bisa kerja. Jadi pengemis pun aku nggak enak, malu gitu ya, kata-kata firman Tuhan yang tertulis juga ya. Jadi dia mencoba untuk berbuat baik, supaya dengan demikian orang akan bersimpati kepada dia. Dan ini yang disebut oleh Tuhan tadi itu cerdik. Jadi ketika seseorang berbuat baik, untuk kemudian menyelamatkan dirinya, itu disebut dengan cerdik. Nah, saya akan tunjukkan satu lagi ayat firman Tuhan yang ada kaitannya dengan itu, yaitu Matius pasal 10 ayat 16 sampai 17. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Perhatikan kata domba ke tengah-tengah serigala. Domba itu makanan serigala kan? Tetapi dikatakan begini, firman Tuhan, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi ada kata cerdik di situ. Tetapi juga tulus seperti merpati. Domba, tengah-tengah serigala, hendaklah kamu apa? Cerdik seperti ular. Tetapi juga tulus seperti merpati. Di sini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa bersahabatlah dengan mamon yang tidak jujur, itu artinya gunakanlah keuangan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuannya itu. Supaya apa yang kita punya ini kita menjadi saluran berkat buat banyak orang. Karena apa? Karena kita juga dapat berkat dari Tuhan. Salurkan itu. Bersahabatlah dengan mamon itu maksudnya. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Tetapi juga disertai dengan hati yang tulus. Hati yang tulus itu artinya kita sadar. Tadi kan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa anak-anak dunia kan. Kalau kita kan anak-anak terang. Jadi artinya kita tidak boleh kalah cerdik, itu maksudnya. Jadi kita harus lebih waspada, lebih cerdik lagi daripada anak-anak dunia. Betul kan? Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi serigala. Namanya serigala Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Oh itu bahaya sekali. Oleh sebab itu di tengah akhir zaman seperti ini, ujung daripada akhir zaman ini, maka kita harus cerdik. Supaya apa? Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan keputusan-keputusan apapun. Jangan tertipu dengan tindakan-tindakan apapun. Apalagi tentang kesehatan kita. Jangan tertipu dengan itu. Pelajarilah sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita tidak terpengaruh dengan apa? Dengan COVID juga salah satunya. Ini adalah ujian supaya kita dewasa apa tidak. Kalau kita dewasa, kita bisa menghadapinya dengan benar. Cerdik. Seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang mengerti bahwa dia tahu ada berbahaya di sekeliling dia. Ada penyesatan, ada hal-hal yang bisa membuat dia terjerumus. Tetapi kalau orang yang kuat, dia akan
waspada. Dia akan sungguh-sungguh mengerti bahwa yang dihadapi ini serigala. Dunia ini sekarang penuh dengan serigala, Bapak Ibu. Jadi, mari kita sungguh-sungguh menjadi dewasa, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah bagaimana menjadi dewasa serupa dengan Kristus. Yang kedua adalah supaya kita kuat. Kita menjadi orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang salah, tidak diombang-ambingkan oleh permainan palsu manusia, itu tadi ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah supaya kita berpegang teguh kepada kebenaran dengan fondasinya adalah kasih. Kita lihat Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Jadi, yang ketiga ini adalah berpegang teguh kepada kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Kebenaran itu adalah apa? Tentang hati nurani kita. Bagaimana semua yang benar itu tidak akan gampang diobang-ambingkan. Berpegang teguh kepada kebenaran. Jangan sampai kita disesatkan. Dasarnya adalah kasih. Kalau kita ada di dalam kasih Tuhan, kita tidak akan takut. Kita akan tetap berpegang teguh pada kebenaran. Sekalipun ada orang yang mencoba untuk menggoyahkan kebenaran itu. Jadi tetap pegang teguh kebenaran. Tetap pegang teguh seperti firman Tuhan yang mengingatkan bahwa sekarang ini sedang kita menghadapi masa di mana antikris akan datang. Antikris tentunya akan mempersiapkan segala sesuatunya. Semuanya akan dijadikan satu. Pemerintahan dunia akan disatukan. Gimana ya supaya bisa menjadi satu? Kita tahulah bagaimana cara-cara itu ya. Supaya dipengaruhi dengan keuangan. Supaya kalau kita berhutang pada seseorang, maka kita menjadi hamba dari orang itu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tidak mau menjadi hamba, bebaskan diri kita dari hutang. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang merdeka. Kita tidak menjadi hamba untuk harus membayar kewajiban kita kepada orang tersebut. Jadi, sekarang ini adalah masa di mana antikris mempersiapkan diri untuk supaya dunia ada di dalam kekuasaan dia. Gereja Tuhan harusnya tidak tidur. Gereja Tuhan harusnya berdiri. Siapa gereja Tuhan yang tetap berjaga-jaga dan tidak tertidur? Gereja Tuhan yang dewasa. Gereja Tuhan yang tidak terpengaruh dengan apapun yang sedang terjadi saat ini. Gereja Tuhan yang tidak cuma mengalir saja, seperti ikan yang mati dan hanya mengalir ke arus itu. Tetapi gereja Tuhan yang dewasa kadang juga harus menentang arus, karena dasarnya adalah berpegang teguh kepada kebenaran. Biarlah kebenaran dari firman Tuhan, kebenaran yang Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagaimana Dia memberikan dirinya menjadi korban bagi dosa manusia. Itu adalah kebenaran. Ketika di Taman Getsemani dia berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Bapa menghendaki supaya Yesus harus meminum cawan itu. Dan Yesus berdoa untuk yang terakhir kalinya. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ini berbicara tentang kebenaran. Moto daripada gereja kita, GBI Rock, adalah we help you to fulfill your destiny. Destiny. Artinya apa? Tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan hidup kita adalah supaya orang bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Jadi, jangan terombang-ambing oleh segala sesuatu yang membuat kita goyah. Kita berpegang teguh kepada kebenaran, kita tidak akan mudah goyah. Jadi, menjadi dewasa, mature, ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah serupa dengan Kristus. Yang kedua adalah supaya kita menjadi kuat, kokoh, tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran yang salah, tidak mudah dipengaruhi dengan permainan palsu manusia yang menyesatkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana supaya kita berpegang teguh kepada kebenaran. Dan dasarnya adalah kasih. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa sekarang ini kami sedang masa ujian yang harus kami lewati.
Biarlah kami menjadi seorang yang mengerti bahwa benih ilahi itu ada pada kami. Kami mau bertumbuh menjadi dewasa. Kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk melewati semuanya ini. Kami tahu bahwa ini baru ujian untuk kami naik kelas. Belum ujian yang lebih berat lagi ke depan. Saat ini Tuhan, kami mau minta kasih karunia-Mu, memampukan kami, menolong kami, supaya kami tidak diombang-ambingkan. Kami tidak terpengaruh, kami tetap berdiri kokoh. Seperti firman-Mu berkata bahwa 1000 bisa rebah sebelah kiri, 10.000 bisa rebah, tetapi kamu akan tinggal tegak berdiri. Biar itu terjadi dalam gereja Tuhan yang dewasa. Bila gereja-Mu menjadi gereja yang dewasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi suara kebenaran bagi banyak orang. Menjadi suara Tuhan untuk memberitakan bahwa waktunya sudah sangat dekat. Dan berkata, bertobatlah. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami saat ini berdoa untuk supaya setiap kami tetap kuat Tuhan. Apapun yang terjadi, kasih karunia Tuhan memampukan kami tetap kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang lemah, jadilah kuat. Kalau ada yang sakit, jadilah sehat kembali. Kalau ada yang mengalami persoalan, jadilah keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan Yesus yang berjanji, pintalah dalam namaku, maka akan kuberikan kepadamu. Kami terima ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kiranya firman Tuhan menguatkan saudara, memotivasi saudara untuk terus bertumbuh, semakin hari semakin dewasa. Bukan hanya fisik kita yang bertumbuh, tetapi secara iman kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, sekali lagi saya mengundang kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami. Terima kasih bahwa firman-Mu juga sudah membangun kami, menegur kami, menguatkan setiap kami, dan memotivasi kami Tuhan. Untuk kehidupan kami semakin hari bertumbuh, semakin dewasa, semakin kami layak menjadi mempelai Kristus. Ini yang Kau inginkan dalam kehidupan setiap kami gereja-Mu. Nah, pagi hari ini juga kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan, kuduskan setiap kami. Dan kami percaya perjamuan kudus kami peringati bukan rutinitas, tetapi kami benar-benar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu yang akan mengubah kehidupan kami. Dan kami percaya kehidupan kami akan semakin dewasa menyerupai Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan saudara ambil roti dan siapkan juga anggur perjamuan saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita sama-sama angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan dan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Makan dengan dapat syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur juga di atas kepala kita. Demikian juga anggur yang ada di tangan kita, anggur biasa. Tetapi kita percaya saat kita meminum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan, ditumpahkan untuk menebus dosa kami,
untuk menyelamatkan kami, untuk memulihkan dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita menghampiri Tuhan, naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang terbaik yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan buat setiap kami. Kebebasan, kemerdekaan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya lewat tubuh dan darah-Mu, hidup kami sudah ditebus. Dan kami akan mengisi kehidupan kami Tuhan, untuk kami menumbuhkan kedewasaan kami Tuhan. Semakin kami menyerupai Engkau, dan sehingga kami layak menjadi mempelai Kristus. Saat kami menyambut Engkau, kami dilayakkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan pagi hari ini kami berdoa syafaat secara khusus untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Tuhan, Kau memberkati bangsa Indonesia, bangsa kami Tuhan. Dengarkan seruan kami, teriakan kami minta tolong saat ini. Kalau bangsa kami Tuhan izinkan mengalami pandemi COVID-19 ini Tuhan, tetap kami percaya ada kemurahan Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Tuhan bela, Tuhan lindungi, Tuhan buat mujizat demi mujizat. Akan ada banyak mereka yang mulai disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan sanggup menyehatkan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, Pak Maruf Amin Tuhan. Mereka Kau pilih, Kau tentukan untuk memimpin bangsa ini. Kami percaya Tuhan akan taruh hikmat, mempercayakan hikmat-Mu Tuhan. Berikan terobosan-terobosan yang baru, boleh mengentas persoalan di negeri ini Tuhan. Dan kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan. Dan seluruh pejabat-pejabat yang tertinggi yang di pusat, bahkan yang di daerah, yang di pelosok-pelosok, kami berdoa juga memberkati setiap mereka. Berkati juga pemerintahan desa kami Tuhan, Desa Nogosari, dan kepala desa sampai RT RW, bahkan seluruh tokoh-tokoh yang ada di desa kami Tuhan. Setiap dusun-dusun Tuhan memberkati, bahkan kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menolong bangsa ini, kami juga bawa setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami pergumulan, apapun pergumulan mereka, baik itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, hubungan suami istri dengan anak, dan siapapun juga dengan pelayanan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan terus buka jalan. Beri kami terobosan-terobosan yang baru, supaya benar-benar Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan jemaat yang sakit saat ini, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya juga yang mereka terdampak dalam pekerjaan ekonomi mereka Tuhan, keluarga-keluarga mereka kesulitan ekonomi saat ini, juga hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati jemaat Tuhan. Tetap Tuhan memelihara, Tuhan mencukupi dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa juga setiap yang menyaksikan tayangan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya apapun pergumulan setiap kami, tantangan, kesulitan, tekanan apapun, hamba-Mu berdoa Allah yang sama yang sudah menolong kami juga akan menolong setiap mereka yang menyaksikan yang dalam kesulitan. Ada terobosan, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada pemulihan, baik itu pemulihan secara ekonomi, pemulihan hubungan suami istri, juga pemulihan juga secara keluarga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi mulai pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Saatnya Tuhan, kami minta berkat-Mu turun tercurah atas setiap kami. Hamba-Mu mengangkat tangan minta berkat-Mu turun tercurah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera, berkat, pertolongan, masa depan yang penuh dengan harapan, mujizat demi mujizat
terjadi mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.